Izinkan saya untuk mengundang narasumber talk show Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Selamat siang, Pak Trenggono, apa kabar Bapak? Saya juga akan mengundang Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Bapak TB Hairul Rahayu. Salam sehat, Pak TB, kami persilakan. Izinkan saya duduk ya, Bapak Ibu. Baik, jadi nanti sebelum saya memberikan kesempatan bagi rekan-rekan media, boleh ya kalau saya duluan yang nanya? Baik, saya ingin bertanya langsung ke Pak Trenggono. Tadi juga sudah kita saksikan ya bagaimana tayangannya. Ini sebagai langkah strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menginisiasi program revitalisasi tambak Pantura sebagai program strategis nasional berbasis ekonomi biru. Apa sebetulnya tujuan utama program ini, Pak Menteri? Iya, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden untuk bahwa beliau mengatakan Indonesia harus swasembada pangan. Nah, karena swasembada pangan adalah bagian dari Astasita, ya, jadi maka protein itu adalah menjadi bagian dari pangan, dari swasembada pangan. Jadi kalau kita bicara pangan, tadi saya juga sampaikan bahwa ada 3, ada karbohidrat, jadi kita harus punya kemandirian terhadap karbohidrat, lalu kemudian lemak, terus kemudian lemak itu seperti kayak misalnya sawit dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah protein. Nah, protein sendiri dari protein hewani dan kemudian protein perikanan. Nah, kita punya sumber perikanan yang sangat besar, sangat kuat. Nah, kita harus punya juga kemampuan di situ yang tidak hanya untuk kepentingan dalam negeri, tapi juga kita bisa untuk gunakan untuk kepentingan ekspor dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena itu maka kemudian kita juga lihat potensi-potensi yang bisa dikembangkan dalam budidaya. Itu diantaranya adalah kita melihat pantai utara yang dulu digunakan untuk budidaya udang windu dan kemudian ditinggal sudah sekian puluh tahun yang lalu. Luasnya itu 78.554 hektar kurang lebih. Itu wilayah mulai dari Banten sampai ke Banyuwangi. Nah, inilah kemudian beberapa yang kita lihat dan kemudian kita lihat potensinya untuk kemudian kita kembangkan dan kita revitalisasi. Selain lingkungannya jadi berubah menjadi lebih baik, di situ juga menjadi industri protein yang sangat kuat. Gitu kira-kira. Jadi ini program revitalisasi tambak di pantai utara Jawa dengan target 78.000 hektar ya hingga tahun 2029. Bisa dibilang ini sebuah program yang luar biasa Pak Menteri, apalagi tentu harapannya bisa terrealisasi dengan baik, pastinya meningkatkan produksi perikanan budidaya, kemudian penyerapan tenaga kerja, dan pada akhirnya bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pembudidaya. Programnya sudah dimulai nanti tahun ini Pak Menteri, dan dari pembangunan 20.000 hektar tambak di wilayah Jawa Barat. Nah, tentu butuh komitmen antara pemerintah pusat dan juga kementerian terkait serta pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program revitalisasi tambak ini benar-benar bisa terrealisasi dengan baik ya Pak Menteri. Bagaimana bisa terrealisasi dengan baik dan juga bisa berdampak langsung untuk kesejahteraan masyarakat khususnya pembudidaya itu sendiri Pak Menteri? Dukungan dari pemerintah daerah selain masyarakat, dukungan pemerintah daerah itu menjadi penting ya. Jadi saya memiliki sebuah keyakinan yang begitu besar melihat sepak terjangnya Pak Gubernur Jawa Barat ya. Beliau itu dengan mudah membenahi bantaran-bantaran sungai yang menurut saya itu sesuatu yang tidak mudah. Apalagi di atas bantaran sungai itu sudah ada kegiatan ekonomi yang
begitu lama gitu ya untuk dia digeser. Beliau mudah aja itu bisa dilakukan. Dan masyarakatnya awalnya ada beberapa yang sulit tapi kemudian bisa nerima juga gitu. Dan kemudian beliau tadi mengatakan bahwa itu akan ditanami pohon kelapa. Tahu nggak kelapa itu ekspornya berapa? Sekarang lokal aja udah nggak kebagian tuh. Karena kebutuhan dunia begitu meningkat. Bayangkan protein juga akan mengalami hal yang sama. Nah ini yang saya lihat dari beberapa pengamatan, analisis kita dan kemudian studi kita lihat bahwa kita punya juga potensi untuk pengembangan budidaya ke depan yang di depan mata kita. Itu di pantai utara Jawa itu tadi yang sudah rusak sekaligus kita membenahi lingkungan sekaligus membangun industri di situ dan penciptaan lapangan kerja baru. Dan ini dukungan dari pemerintah daerah sangat penting sekali. Sangat penting ya. Sangat penting. Coba kita tanyakan dulu wujud nyata dukungan dari pemerintah Jawa Barat sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab ya, Kang Deddy, silakan. Yang pertama bahwa memahami program yang akan dikembangkan, saya memahaminya pada sudut yang lain dulu. Pertama bahwa ada residu kerusakan lingkungan yang sangat parah yang terjadi di pantai utara Jawa Barat. Itu diakibatkan karena dulu pernah berkembangnya tambak bandeng. Mangrovenya dibabat, tambaknya dibuat. Setelah itu karena sudah tidak produktif lagi, karena tidak dikelola dengan baik dan tidak berbasis hijau, yang pada akhirnya menimbulkan rusaknya garis pantai utara. Rusaknya infrastruktur, bahkan di Kerawang itu sudah ada satu dusun yang sudah hilang. Nah ini, sehingga konsep yang dikembangkan hari ini melalui Kementerian Kelautan adalah konsep yang pertama bagi saya, kebahagiaan saya yang pertama adalah terselamatkannya garis pantai utara Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, tumbuhnya ekosistem mangrove. Yang ketiga, tumbuhnya budidaya. Yang keempat, tumbuhnya tenaga kerja. Yang kelima, tumbuhnya kampung nelayan yang harmoni. Nah, tugas kita provinsi adalah satu, memberikan penjelasan pada publik. Ini adalah proyek strategik. Proyek strategik nggak boleh diganggu. Karena biasanya dulu di Jawa Barat, kalau dengar proyek dari mulai kepala desa sampai berbagai komponen adalah duit. Mobil masuk harus bayar, turunin batu harus bayar, pasang jaring harus bayar. Nah, premanisme ini hari di Jawa Barat ini habis. Selesai, hilang nggak ada. Nah sehingga nanti akan lahir siklus, yaitu anak-anak nelayan yang hari ini terhampar anak-anak mudanya bisa bekerja pada 3 hal. Yang pertama adalah menjadi pekerja pada saat penyiapan kegiatan budidaya. Yang kedua, menjadi pekerja pada saat pengelolaan budidaya. Yang ketiga, menjadi pekerja pada saat pengelolaan produksi. Ini siklus ekonomi yang berkelanjutan dan kita dapetin 26 triliun nggak mungkin di Jawa Barat. Orang APBD-nya juga cuma 31 triliun, ngurus 54 juta penduduk. Ini 26 triliun itu sudah 3/4 APBD Provinsi Jawa Barat. Hari ini difokuskan pada 4 kabupaten. Pasti punya multiplayer ekonomi yang sangat tinggi. 31 triliun itu memiliki aspek 14% bagi pertumbuhan domestik di Jawa Barat. Kalau 26 triliun otomatis memiliki aspek 10% pertumbuhan domestik. Artinya hari ini stimulus pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, pergerakan ekonominya itu sudah ada 26%. Kalau ditambah swasta, maka nanti pertumbuhan ekonominya akan semakin baik. 54 juta penduduk di Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat tinggi karena keberhasilan Indonesia sangat tergantung keberhasilan Jawa Barat. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu terkait dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan program ini. Baik, bukan hanya saya yang ingin bertanya Bapak-Bapak, tetapi juga rekan-rekan media yang juga sudah siap dengan pertanyaannya. Kami persilakan untuk rekan-rekan media untuk bertanya kepada narasumber dengan menyebutkan nama dan juga asal media yang kami persilakan. Baik.
Tes, suaranya sudah ada? Tes, oke. Sudah, silakan. Terima kasih Mbak Eva. Selamat pagi Bapak-Bapak semua, Kang Dedi, Pak Trenggono, dan juga Pak Dirjen. Perkenalkan saya Max dari Sinpo TV. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saat ini. Mungkin terfokus kepada acara hari ini, yaitu penandatanganan nota kesepakatan revitalisasi tambak Pantura ini. Mungkin saya ingin menggarisbawahi kepada Pak Gubernur dan juga Pak Trenggono terkait dengan anggaran revitalisasi ini berapa, dan juga nanti wilayah di 4 kabupaten di Jawa Barat itu titik-titik presisinya di mana Pak. Kemudian juga terkait dengan revitalisasi ini saya ingin menyorot sedikit, ini kan pemerintah rencana akan merencanakan pembangunan giant sea wall ataupun tanggul laut raksasa. Apakah nantinya ke beberapa titik lokasi dari 4 kabupaten ini akan mengganggu jalannya rencana itu, di mana memang revitalisasi ini akan segera dilaksanakan seperti itu. Dan juga terkait dengan beberapa pertanyaan tadi dari speech dari Pak Trenggono soal konservasi laut, kemudian juga kelimpahan dari potensial ikan kita di tanah air. Saya ingin menggarisbawahi Pak terkait dengan polemik mengenai mekanisme penangkapan ini selalu marak terjadi. Penangkapan seperti rumpun ilegal, kemudian juga bom ikan. Dari perspektif Pak Trenggono sendiri melihat fenomena ini, di mana memang para dirjen sebelumnya memang telah memberi keterangan terkait dengan hal ini. Tapi saya ingin menyoroti kepada Pak Trenggono, perspektif Bapak melihat penangkapan-penangkapan ilegal seperti menggunakan bom ikan, rumpun ilegal yang secara masif terjadi khususnya di wilayah timur Indonesia, ini Bapak melihatnya seperti apa Pak? Kemudian juga terkait dengan tadi Bapak ada sedikit menyinggung masalah pulau-pulau kecil yang di New York dan segala macam, koreksi kalau saya salah. Itu kalau boleh tahu Pak, ini kan memang ada pemberitaan mengenai penjualan 4 pulau kecil di internasional seperti di wilayah Kepulauan Riau Pak. Ini perspektif Bapak melihatnya seperti apa Pak? Karena kan memang kelimpahan kita terkait dengan budidaya ikan ataupun kepulauan ini sangat besar di Indonesia, dan juga Bapak melihat polemik ini seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Max untuk pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Bapak? Baik, jadi sebetulnya kalau kaitan pembangunan budidaya di Pantura, jadi Pantura ini kan sudah rusak ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa garis pantainya juga sudah rusak dan seterusnya. Justru dengan adanya pembangunan budidaya ini kita sekaligus merevitalisasi, memperbaiki wilayah pantai utara itu dari sisi lingkungan. Akan kita, jadi kalau misalnya mangrove yang sudah ada tetap kita pertahankan. Lalu kemudian yang kedua, yang mangrove-nya tidak ada akan kita bangun mangrove, akan kita tumbuhkan mangrove-nya. Lalu kemudian yang kedua kaitan dengan giant sea wall. Giant sea wall itu adalah satu pembangunan tanggul laut ya. Tanggul laut raksasa katakan begitu. Tapi tentu tetap mempertimbangkan soal lingkungan. Yang jaraknya tentu punya jarak yang sudah dihitung dari garis pantai yang sekarang dengan di sana. Itu untuk menahan arus salah satunya, sekaligus juga ada investasi di sana, lalu kemudian ada infrastruktur di dalamnya juga, seperti untuk jalan dan seterusnya. Tidak akan mengganggu terhadap pembangunan atau revitalisasi daripada tambak Pantura ini. Jadi misi daripada revitalisasi tambak Pantura itu yang pertama adalah memperbaiki lingkungan. Memperbaiki infrastruktur lingkungan. Jadi yang lingkungannya tadinya rusak itu akan kita kembalikan seperti yang sebelumnya menjadi lingkungan yang baik. Yang kedua, penciptaan lapangan pekerjaan baru, karena di situ ada terbangun industri budidaya yang baru, budidaya yang terintegrasi mulai dari bibit, kemudian pakan, lalu kemudian on farm atau farming, lalu kemudian yang terakhir adalah hilirisasi. Tadi Pak Gubernur menyampaikan
di hulunya banyak sekali dibutuhkan angkatan kerja di situ, on farmnya juga dibutuhkan mulai dari penyiapan sampai kemudian budidaya juga dibutuhkan angkatan kerja, dan hilirisasinya juga dibutuhkan angkatan kerja. Hilirisasinya nanti yang dilakukan oleh para swasta. Banyak sekali swasta baik dari dalam maupun dari luar negeri yang ingin terlibat di sini untuk menampung seluruh hasil daripada budidaya yang akan kita kembangkan ini. Kalau 20.000 itu akan kita bangun budidaya nila ya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor. Tapi kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden, 20.000 berikutnya lagi kita akan bangun dengan berbagai macam jenis perikanan seperti bandeng dan lain sebagainya, kepiting dan lain sebagainya. Itu akan kita kembangkan berikut lagi sehingga nanti Indonesia akan menjadi produsen budidaya perikanan yang kualitasnya standar, kuantitasnya juga selalu tersedia, dan deliverynya juga selalu tepat waktu. Jadi 3 hal penting itu adalah menjadi satu concern daripada kita, yaitu kualitas, kuantitas, kualitas, dan delivery. Deliverynya harus tepat waktu. Baru ini bisa memenuhi standar industri atau standar hilirisasi. Ini yang akan kita kerjakan. Dan kalau sekarang masih berupa impian, tapi 5 tahun yang akan datang kita akan bangga ada sebuah industri yang bisa membanggakan dunia. Jadi tidak hanya di luar negeri sana budidayanya begitu, kok budidayanya cantik ya, seperti tadi digambarkan di video itu, dari kondisi yang rusak karena genangannya begitu banyak berubah menjadi satu industri yang luar biasa gitu. Ada perumahannya, ada industri pengolahannya, ada industri pakannya gitu ya. Nah itu salah satu yang menjadi impian kita, dan itu bayangkan kalau 26 triliun diturunkan di situ, di wilayah di 4 kabupaten itu, multipliernya seperti apa. Kalau 3 kali saja itu udah 100 triliun. Ya. Kalau 5 kali menjadi seperti apa, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, soal rumpon ilegal, ini di luar budidaya di Indonesia Timur ya, lalu pengeboman ikan. Ini menjadi sebuah tantangan. Tadi ada roadmap kebijakan ekonomi biru yang sudah saya tampilkan, bahwa penangkapan harus terukur dengan baik, budidaya harus kita kembangkan. Jadi budidaya tidak hanya di darat tapi juga di pesisir seperti yang di Pantura, dan juga di laut akan kita kembangkan. Nah, rumpon itu sebetulnya kenapa ada rumpon? Karena mencari ikannya sudah makin sulit. Saya sampaikan kepada dirjen pengawasan saya, kalau orang masang rumpon artinya orang mencari ikan sudah mulai sulit. Kalau semakin banyak rumpon, lama-lama banyak rumpon semakin tidak ada ikannya. Itulah jawabannya kenapa kita harus segera menjaga, menciptakan ruang konservasi. Menjaga ruang konservasi agar biota kelautan kita tetap terjaga dengan baik, dan tidak boleh ada pemanfaatan ruang konservasi untuk penangkapan ikan di situ. Karena ruang konservasi itu mengandung 3 hal. Pertama, dia sebagai tempat pemijahan ikan secara alami. Nomor 2, dia adalah sebagai produksi oksigen. Yang ketiga, serapan karbon atau emisi. Ya. Emisi global itu luar biasa sudah. CO2 itu luar biasa. Itu diserap di situ. Jadi ini untuk kehidupan masa depan. Masa depan generasi mendatang itu ditentukan dari luasan daripada konservasi yang kita akan jalankan. Indonesia harus menuju 30% ruang laut kita itu harus bisa menjadi konservasi. Supaya apa? Udara yang kita hirup tetap segar. Air yang kita minum tetap baik, tumbuhan yang hidup juga tetap baik, semuanya dari laut. Itu kalau di Al-Quran sesuai dengan kepercayaan saya itu Ar-Rum 41, baca di situ. Jadi ketika kehancuran itu di laut itu terjadi, sudah selesai sudah umat manusia. Ini nanti kiai saya yang sebelah kanan nih bisa menjelaskan lebih detail lagi. Jadi rumpon tetap akan kita awasi, dan kita minta dukungan dari media untuk rumpon-rumpon itu memang sebaiknya tidak ada. Ya, rumpon itu selalu dibersihkan oleh Pak Ipung, Pak Dirjen Ipung, coba berdiri Pak Dirjen Ipung. Tapi kewalahan juga, karena banyaknya malam-malam mereka pasang dan seterusnya.
Berikutnya soal pulau kecil. Di undang-undang jelas pulau kecil tidak bisa diperjualbelikan. Dimanfaatkan boleh, tapi dijual belikan tidak boleh. Nah ini kita selalu akan awasi dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita sudah bisa install semua pengawas digital yang melalui satelit, yang kemudian kita bisa monitor mana saja pulau-pulau yang boleh digunakan untuk kepentingan pariwisata laut dan mana pulau-pulau yang betul-betul tidak boleh diganggu karena di situ adalah wilayah konservasi. Saya kira itu dan kalau media mendukung kita, media kalau ada yang protes terutama misalnya sebut saja nih nelayan Pantura yang selalu protes. Nggak boleh tolong PIT jangan dijalankan, tolong kapal jangan dipasang VMS dan seterusnya. Udah kita diprotes terus. Pada itu semua tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia yang akan datang. Media harus dukung kita dong, gitu. Itu salah satu. Baik, terima kasih Pak Menteri. Kita kembali ke tema kita ya, revitalisasi. Semoga juga teman-teman sesuai dengan tema ya. Kita akan bahas kembali. Mungkin Pak TB ada tambahan terkait dengan tema kita tadi soal tambahan juga. Mungkin menjawab pertanyaan tadi dari rekan media bagaimana mengkombinasikan perikanan budidaya dan kelestarian lingkungan khususnya mangrove. Boleh dilengkapi ya penjelasan dari Pak Menteri. Baik, makasih Mbak Eva. Teman-teman sekalian, tadi Pak Menteri, Pak Gub juga sudah sangat jelas dan gamblang. Saya agak teknis menjawabnya. Pada saat nanti kita membangun 20.000 hektar itu, tidak kurang dari 9.000 hektar mangrove akan kita bangun Pak, akan kita tanam. Ya, ini sangat luar biasa. Kami mendapat dukungan dari Kementerian Kehutanan, kami mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Pemda, dan di lingkup KKP juga kami punya eselon 1 yang langsung nanti akan menangani. Jadi bangunan nanti yang akan kita bangun itu tidak semata-mata hanya keekonomian saja, tetapi juga kita peduli dengan lingkungan. Hal ini sejalan dengan slogan peta jalan kebijakan KKP Blue Economy, di mana kita ekologi sebagai panglimanya. Mungkin itu sebagai tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak TB. Kang, mau dilengkapi mungkin tadi titik-titik wilayahnya. Wajib. Yang pertama adalah bicara giant sea wall ya. Jadi kerangka pemahaman saya kan bukan hanya benteng, tetapi adalah hamparan pohon mangrove itu adalah bagian dari giant sea wall itu sendiri. Karena rob akan tertahan, banjir laut akan tertahan. Bicara tentang rumpon, misalnya dengan hamparan mangrove itu justru itu adalah bagian dari rumpon alamiah yang terbangun yang akhirnya juga akan melahirkan produktivitas ekonomi kelautan. Nah, kemudian hamparan pembangunan wilayah pesisir yang di daerah Muara Gembong, kemudian kalau bahasa saya itu daerah Pakis Jaya, kemudian Belanakan, Eretan, istilah bahasa daerah lokal di sana, itu kan sesungguhnya lagi menggeser pola ikan tangkap yang kadang eksploitatif dalam penangkapannya, itu menjadi pola budidaya. Dengan tumbuhnya areal budidaya hampir ada 40.000 kan dalam rencana kerjanya, otomatis akan meningkatkan produktivitas kelautan melalui pola budidaya. Nah, bisa jadi bahwa generasi berikutnya tidak akan semuanya turun ke laut, tapi berbudidaya. Kalau lewat budidaya lebih menjanjikan, kemudian lebih pasti, atau mereka bekerja sebagai pegawai juga lebih menjanjikan, lebih pasti, mereka juga tidak akan lagi ke laut menjadi ABK atau menjadi penangkap perorangan yang memilih resiko tinggi. Secara otomatis ekosistem laut akan terbangun. Kan ini yang harus dihindarkan oleh kita tuh residu kayak dulu itu. Kemudian bikin tambak, dibabat mangrovenya, dibabat cemaraknya, dibabat pohon kelapanya, tambaknya rusak, sudah tidak menguntungkan, ditinggalkan. Nah ini kan pola itu yang harus dihindarkan. Berarti saya sampaikan sebagai jawaban yang tadi keraguan, kemudian juga analisis problem. Semoga seluruh rangkaian ini adalah terintegrasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Kang Dedi. Silakan rekan-rekan media pertanyaan berikutnya.
Ya, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Angela dari Bisnis Indonesia. Pak Menteri izin tanya sedikit terkait revitalisasi tambak ini. Kan sebelumnya Pak Menko Zulkifli Hasan dalam berbagai kesempatan sempat menyebut bahwa Jaladri Agrinas akan terlibat dalam proyek revitalisasi Pantura ya Pak. Nah sebetulnya apa peran dari Jaladri Agrinas ini Pak? Apakah tidak ada pihak lain yang dilibatkan mengingat proyek ini kan skalanya cukup besar ya Pak sampai 20.000 hektar. Kemudian Pak mengingat kondisi ekonomi global saat ini, apakah telah dilakukan valuasi risiko fiskal jangka panjang Pak atas beban operasional jika pasar tidak menyerap produksi tambak yang cukup luas ini Pak? Bagaimana Pak rencana pemerintah jika produktivitas tidak mencapai target atau harga jatuh Pak? Apakah dari KKP ada exit strategi begitu Pak? Kemudian yang terakhir Pak, seberapa besar ya Pak kontribusi program revitalisasi tambak ini terhadap PDB sektor perikanan nasional dan bagaimana KKP mengukur dampak realnya terhadap kemiskinan di wilayah target Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Angela. Pak Menteri. Dari Bisnis Indonesia, iya. Kalau kita lihat konteksnya adalah bisnis ya. Coba kita pikirkan demand lokal saja itu sudah 13 juta ton. 13 juta ton itu bayangkan kalau 1 kilonya 10.000 itu kalau 13 juta ada 130 miliar. Ya, 130 triliun. Itu demand lokal itu 13 juta ton. Jadi kalau kita produksi secara keseluruhan di 20.000 itu kira-kira 1,1. Tapi kalau demand dunia itu jauh lebih besar lagi. Ya. Kalau demand dunia itu 441 miliar dolar kurang lebih. Itu menurut dari riset ya, dari market riset kan begitu. Tapi jangan lupa kebutuhan lokal sendiri seperti kayak misalnya makan bergizi gratis kan kita bisa penuhi juga untuk protein karena kandungan protein. Mungkin kalau misalnya bisa dibantu disampaikan kandungan protein ikan itu protein ikan yang tertinggi itu adalah kandungan protein ikan. Ini kalau bisa dilihat di sini ya 0,25 gram itu udang, 0,22 gram itu ikan, sementara daging ayam cuma 0,14, kemudian telur puyuh 0,13, daging sapi cuma 0,12 dan telur ayam juga 0,12. Nah, kalau kita bisa geser semuanya itu dengan protein dari ikan dengan berbagai macam metode pengolahannya, maka demand-nya akan melonjak luar biasa. Menurut FAO, pertumbuhan kebutuhan protein dunia mungkin bisa disampaikan juga itu kira-kira 70%. Jadi kalau kebijakan pemerintah kita harus mampu swasembada pangan, protein di dalamnya, rasanya sih kita tidak pernah ada rasa keraguan dan rasa takut begitu ya. Nah, itu artinya seluruh produksi dari 20.000 hektar itu bisa diserap untuk kepentingan dalam negeri sendiri. Jadi kita nggak perlu khawatir soal di situ. Ya, ekspor kita dari produksi nila sekarang ini 1,3 juta. Ya, ekspor kita itu boleh dibilang cuma 0,0, jadi kurang lebih sekitar 400 miliar rupiah tuh. 400 miliar rupiah itu berapa dolar? Itu nilai itu hanya diproduksi dari Danau Toba. Bayangkan. Karena kita tidak mampu memenuhi kebutuhan ekspor itu sendiri. Kenapa? Karena produksi kita itu belum bisa masuk standar sana. Dengan kita membangun 20.000 standar industri, mulai dari bibit yang standar, pakan juga yang ingredientnya juga standar, lalu kemudian dia harus dalam 1 tahun produksi itu dia harus mencapai 800 gram atau 1 kilo. Targetnya itu di situ. Karena ini kelasnya adalah kelas industri. Maka kita bisa memenuhi kebutuhan standar internasional tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua keberadaan Agrinas Jaladri. Agrinas Jaladri diharapkan nanti adalah sebagai operator di sini untuk kegiatan on farm. Ya. Lalu kemudian hasilnya atau produksinya
industrialisasi ya bisa dilakukan oleh semua pelaku swasta yang ada. Sekarang ini ada kurang lebih 15 pelaku industri swasta untuk pengolahan nila ya, yang kapasitasnya itu masih under capacity, masih rendah sekali. Kenapa? Karena bahan bakunya memang tidak bisa disediakan di dalam negeri. Itu kira-kira potensinya. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Pak TB mungkin bisa ada tambahan terkait dengan komoditas nila sari ya, yang nanti akan nilan salin ini akan dikembangkan. Nilan salin ya Pak, betul ya? Oke, boleh diceritakan juga sedikit untuk kenapa alasannya nila salin yang dipilih? Makasih Mbak Eva. Kenapa kita memilih komoditas ikan nila salin? 30-40 tahun yang lalu, sebagaimana tadi Pak Gub sampaikan, dulu itu ditanam udang bago atau udang windu, tetapi kemudian mangkrak. Ya, maka kalau saat ini kita kembalikan revitalisasi dengan kondisi lingkungan yang sudah rusak, itu pembudidaya bukan semakin sejahtera, tapi akan semakin miskin. Kalau dia pinjam di perbankan, maka akan macet kredit dan seterusnya. Maka kemudian kami di KKP bekerja sama dengan semua institusi, baik akademisi, termasuk juga badan riset, kita mencoba mencarikan solusi, komoditas apa yang paling pas. Dan ternyata adalah hasil telaah itu muncullah nila salin. Kenapa nila salin? Nila salin di samping marketnya bagus tadi, teknologinya sudah dikuasai, dia sudah lebih relatif tahan terhadap penyakit, dan ini yang menjadi jawaban kita untuk menjawab tantangan yang sudah puluhan tahun terjadi. Demikian baik Pak. Baik, terima kasih. Boleh silakan Pak Menteri. Yang pertanyaan dari bisnis Indonesia itu challenging ya, menarik banget gitu buat saya. Jadi dulu kita ini juara banget tuh soal, ini ilustrasi sedikit ya. Kita juara banget tuh soal durian. Durian itu dimakan, dikonsumsi untuk lokal saja. Malaysia ngembangin kelasnya industri. Padahal bibitnya semua dari Indonesia tuh. Di Malaysia dikembangkan namanya durian musangking, durian duri hitam, durian blackthorn, apapun namanya itu. Tapi itu sumbernya dari Indonesia. Lalu kemudian di Thailand dia kembangkan lagi juga, sumbernya asalnya juga dari Indonesia. Dia kembangkan menjadi durian montong dan seterusnya. Tahu nggak yang terjadi? Mereka menikmati itu dengan cepat sekali, ekspor ke Cina. Cina itu impornya itu 9 miliar dolar, tidak kurang setiap tahun. Yang bisa dipenuhi hanya dari 2 negara itu. Dan terakhir Vietnam mengembangkan dengan skala yang lebih luas. Ya, sehingga hanya dari 3. Kok Indonesia nggak bisa? Indonesia nggak bisa karena kalau kita ngambil durian selalu pakai pisau. Jadi kalau kita mau beli durian nih sekarang ini penjualnya itu masih pakai pisau. Jadi dibuka dulu sedikit, dicolok, lalu kemudian dikasihin dites sama kita. Dan itu tidak menjamin bahwa seluruh kualitas yang ada di dalamnya itu sama. Satu pohon sekalipun belum tentu hasilnya sama. Kalau di di Thailand dan di Malaysia sudah pasti sama. Ini yang harus kita capai. Demikian juga di dalam budidaya perikanan. Kalau kita lihat tadi produksi perikanan kita budidaya cuma 5,3. Kita kalah dengan Vietnam. Ya, kita masih kalah. 5,3 juta produksi itu 100% serapannya adalah untuk konsumsi dalam negeri. Dan kualitas daripada budidaya kita itu masih sporadis ya, artinya itu kualitasnya nggak pernah sama. Jadi bisnis Indonesia bisa lihat itu budidaya kita itu 2020, 2021 sampai 2024 rata-rata di angka 5 juta. Naik sedikit di 2024 karena program KKP yang genjot di sektor budidaya. Ya. Ini yang akan kita genjot terus untuk meningkat ke atas. Agar kita memiliki kemampuan. Contoh Middle East ya di Afrika, di Middle East itu boleh dibilang hampir 90% komoditi perikanan itu disuplainya atau diekspornya, diimpornya itu dari Vietnam. Masa sih Indonesia nggak punya? Karena Indonesia belum mampu mencapai skala industri. Itu jawabannya. Nila itu adalah ikan yang berasal dari
budidaya air tawar. Kemudian kita modifikasi dia supaya dia bisa hidup di air payau. Dan itu berhasil kita lakukan sehingga sekaligus untuk menjawab kerusakan pantai utara yang seluas 78.000 itu bisa berdaya guna karena nila salin itu sangat kuat, sangat tahan untuk wilayah yang seperti itu. Dan dia punya nilai protein yang sangat tinggi. Omega 3-nya tinggi sekali. Kita udah dicoba. Nanti kita akan ngembangkan juga tuh ikan sejenis nila, serumpun dengan nila namanya jade perch. Kita udah pernah uji coba di sini. Nanti kita undang juga para media untuk menikmati masakan ikan nila dan ikan jade perch itu, gitu ya, yang punya protein yang tinggi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Jadi kuantitas juga harus dibagi dengan kualitas ya. Terima kasih. Berikutnya silakan rekan-rekan media. Silakan. Halo, selamat siang Bapak Menteri, Pak Gubernur dan Pak TB. Saya Ambari Pak dari Mongabai Pak. Pertama untuk Pak Menteri dulu Pak ya. Ini Pak Menteri sudah paparkan di 4 kabupaten ini sekitar 20.000 hektar yang akan direvitalisasi. Kalau boleh tahu pertimbangan luasan ini apa ya? Karena kan seharusnya lebih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pantura ini kan saat ini daya dukungnya terus mengalami penurunan seperti Pak Gubernur tadi katakan juga gitu ya. KKP bagaimana memitigasi risiko banjir, rob, terus juga abrasi dan salinisasi tanah, karena memang kondisi yang ada tersebut mungkin akan mempengaruhi produksi, terutama karena memang kawasan yang sekarang akan direvitalisasi ini masuk kawasan pasang surut. Strategi dari KKP apa ya Pak? Itu. Terus untuk yang ketiga kepada Pak Gubernur Kang Dedi, Pak, saya pernah ke Muara Gembong, terus juga di Karawang, Pakis Jaya, terus di Tambak Sumur Pak. Saya juga bertemu warga yang kata Bapak Dusun Sarakan ya yang hilang itu Pak. Ternyata mereka sekarang bergeser lebih ini karena memang tanahnya sudah tidak ada. Tapi kondisinya ada lagi setengah dusun yang terancam. Sekarang mereka belum hilang tapi sudah tidak bisa ditinggali. Mereka harus mengungsi ke lahan lain. Apa rencana atau apakah sudah ada rencana dari Pemprov Jabar Pak untuk mengatasi persoalan ini, karena saya lihat abrasinya makin parah ya Pak. Banjirop sudah biasa, bahkan di Muara Gembong saat ini kan terus menerus gitu kan. Apa rencana, karena pada kenyataannya benar yang Bapak bilang bahwa efek dari tambak dengan komunitas bandeng ini mayoritas mematikan mangrove. Mangrove ini kan dulunya lebat gitu, tutupannya bagus, tapi setelah ada bandeng ini bahkan signifikan hilang. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Ambarita. Ambari. Oh sorry, maaf ya Bang Ambari. Baik, Pak Menteri tadi soal pertimbangan 20.000 hektar, apa Pak pertimbangannya, kemudian mitigasi, dari soal mitigasi banjirop ya. Pertanyaan dari Bang Ambari. Jadi mungkin bisa disampaikan dulu yang 78.000 Pantura kondisinya seperti apa, ditampilkan ya, tolong ditampilkan. Jadi gini, kerusakan Pantura akibat dulu awalnya udang windu, ya, lalu kemudian dirubah jadi bandeng dan seterusnya, ada juga yang jadi tambak garam di daerah Indramayu dan berbagai macam. Itu mereka sekarang boleh dibilang ini sudah idle. Nah, kemudian yang kedua kerusakan lingkungan akibat dari sedimentasi dan seterusnya, itu hal lain yang atau situasi yang kita hadapi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita membangun sebuah budidaya. Kan kita tidak pernah mau berpikir bahwa kalau cari tempat yang bagus terus-terusan dan seterusnya, ya ini ada potensi yang bisa kita kembangkan.
Tapi tentu skalanya harus skala industri, kalau nggak skala industri nggak bisa. Skala industri itu memiliki beberapa syarat, di antaranya adalah satu, water intake-nya mesti standar. Ya. Artinya kondisi dan kualitas air baik kombinasi antara air payo dan air lautnya juga harus benar. Lalu kemudian yang kedua, infrastruktur on farm-nya di budidaya dia harus standar. Dia nggak boleh asal-asalan. Jadi harus diantisipasi juga kalau terjadi banjir dan lain sebagainya, itu sudah. Makanya dia harus ada tandonnya. Lalu kemudian dicek juga, dia harus dialirkan kepada tambak-tambak on farm-nya, itu kita sebut sebagai on farm, kita tambak-tambak itu. Nggak boleh seperti sekarang asalan. Nah itu di internasional begitu. Jadi kita selalu melakukan best practices bahwa tambak industri itu lah akan menghasilkan suatu produk yang bisa dipertanggungjawabkan. Tingkat ketelusurannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Bibitnya juga harus standar. Jadi bibitnya pun ada satu proses tersendiri yang ukurannya itu mesti sama semua. Dan dia harus jantan semua dan seterusnya. Itu sudah dirancang. Kenapa investasinya begitu mahal? Karena output yang diharapkannya adalah output yang berkualitas. Output yang diharapkan kuantitasnya harus standar, harus sama. Kualitasnya juga harus standar, harus sama. Dan waktu panennya atau waktu dia masuk ke dalam kolam budidaya, semuanya harus standar. Jadi 3 hal untuk memenuhi industri. Kuantitas, kualitas, dan time to delivery. Jadi kalau itu nggak bisa dipenuhi, gagal. Di dunia semua begitu. Ya, Mongan Bae menurut saya sangat paham itu. Ada di budidaya. Saya pernah pergi juga tuh di Izmir. Pergi ke Izmir, ada budidaya di pantai yang sedemikian rupa mereka. Ada budidaya di laut juga. Bahkan tuna pun dilakukan budidaya juga. Mereka nangkap baby dalam rangka sustainability, kemudian di budidaya. Nah di sini kita akan yakinkan bahwa karena tambak ini terstruktur, ingredient pakan yang akan dimakan oleh si ikan yang kita budidayakan itu betul-betul sudah kita hitung ingredientnya sedemikian rupa. Itulah kira-kira kita yakinkan bahwa nanti pada saatnya hasil produksi dari tambak budidaya. Kenapa 20.000 hektar kan tadi? Karena 3 hal kan, kuantitas. Jadi kalau cuma sedikit, produksinya cuma 100.000, 200.000, dalam konteks industri untuk memenuhi demand dunia itu enggak nendang. Untuk memenuhi demand lokal saja, dalam skala yang standar tadi tidak nendang. Nah itulah kira-kira. Jadi kalau membangun industri, ya sekaligus mesti harus betul-betul. Nanti kalau udah jadi yang ada cuma kekaguman aja. Tapi itulah tantangan kita. Ya. Itu kenapa dia harus 20.000. Lalu kemudian tadi pertanyaan berikutnya adalah mitigasi. Untuk kemudian kenapa 20.000 dan kemudian daya dukung. Semua sudah diperhitungkan karena dia adalah skala industri, maka jika terjadi influence karena sebelahnya juga kan ada misalnya kawasan industri. Kan sebelahnya juga ada kan misalnya selain kawasan industri juga misalnya itu sawah yang di situ ada pestisida, yang di situ ada segala macam pupuk dan seterusnya. Itu kita sudah antisipasi. Ya, sekali lagi, untuk skala industri maka seluruh persyaratannya harus terpenuhi. Jadi kalau semua tidak terpenuhi, satu saja prosedurnya dilewati, gagal. Ini tidak boleh terjadi. Itulah kenapa 20.000, itulah kenapa investasinya begitu besar sampai 26 triliun. Lalu kemudian lingkungannya juga harus terdukung. Jadi mangrove-nya harus dihidupkan kembali. Karena itu semua akan berpengaruh kepada budidaya ini. Kalau itu tidak, itu juga menjadi gagal. Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Jadi semuanya sudah dipertimbangkan ya. Ada tambahan lagi, Kang Dedi? Menjawab pertanyaan terakhir tadi. Tadi bahwa abrasi yang akibat hilangnya pohon kelapa dan mangrove itu terjadi kan sudah lama. Dan kemudian solusinya apa? Kalau solusi jangka pendek mau tidak mau harus tanggul. Kan? Nah, tanggul itu kewenangannya di Kementerian Kelautan.
membuat batas baru itu di Kementerian Kelautan. Jadi nanti sebelum mangrove dalam jangka panjang mungkin tanggul akan segera dibuat. Kemudian ini jok saja nih, nila salin itu saingannya cuma satu, Nilawati. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Dedi. Boleh kita berikan tepuk tangan. Kang Dedi, Pak Trenggono, Pak TB, terima kasih. Baik, mohon maaf rekan-rekan media karena durasinya sudah habis. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan lagi ya. Tentu semoga apa yang kita sampaikan tadi, apa yang digali dari narasumber bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media, pertanyaan dari publik. Dan semoga kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pemprov Jawa Barat ini bisa terus bersinergi ya, menjadi kunci sukses implementasi program revitalisasi tambak Pantura secara berkelanjutan.